tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami menikmati segala kebaikan Tuhan hari lepas hari. Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan saat ini. Kami undang hadirat-Mu. Hadirat-Mu boleh turun di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu, di samudra kasih-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan roh kami menyala di hadapan-Mu. Api kuasa-Mu Tuhan membakar setiap kami untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Silakan Roh Kudus, Engkau yang mengambil acara pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya Bapa. Biarlah Engkau tutup bungkus di dalam kuasa darah Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Suasana surga boleh turun di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa untuk para hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau lindungi. Bahkan Tuhan gerakkan hati mereka, berikan kehausan, kelaparan untuk datang duduk di bawah kaki-Mu Bapa, memuji menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bakar kami dengan api kuasa Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati kuasa-Mu Tuhan. Biarlah roh kami boleh menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau dahsyat luar biasa Tuhan. Biarlah api yang ada dalam setiap kami Tuhan pada pagi hari ini boleh Engkau nyalakan Tuhan, membakar setiap kami Tuhan, untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami tahu dan percaya segala kuasa-kuasa, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, roh jahat di udara, roh teritorial di sekitar tempat ini, di dalam nama Yesus Tuhan sudah hancurkan, Tuhan sudah tolak dari ruangan ini Tuhan, bahkan dari ruangan setiap hati kami Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pusat penyembahan kami hanya kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mengundang Engkau Roh Kudus. Silakan Engkau mengambil alih acara pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin.
memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan mulai. Kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Haleluya. Dekat
mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap Kita tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Urapi Tuhan setiap hati kami. Roh Kudus tuntun pimpin kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau. Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, tapi dalamku. Tak usah ku cemas, Kau peliputku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bapakku datang,
Ku
Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum sama-sama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita menghadap Tuhan di dalam Tuhan. Bapak, ucap syukur Tuhan bahwa Engkau telah berkarya dalam kehidupan kami hari demi hari. Sebelum kami bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, lahirkan kehidupan kami, lahirkan kami, basuh kami, roh jiwa tubuh kami dengan darah Yesus yang bermacam kita. Biar kami menerima pengharapan baru dan bunyikan baru. Kami menerima pengharapan pewahyuan dan kuasa Roh Kudus. Singkapkan Tuhan segala sesuatu yang terselubung, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk hambanya turut yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini. Saya akan mengambil tema renungan pada hari ini, sharing pada siang hari ini dengan judul Pelayanan Holistik Tim Doa, ditinjau dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 4 dan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Pelayanan Holistik Tim Doa ditinjau dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 4 dan 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3. Mari sama-sama kita buka Alkitab dan kita akan baca kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Yesaya 61 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan membacakan ayat yang genap. Ya. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 23 kita akan baca secara bersama-sama. Ya. Sudah dapat semua? Oke. Yesaya 61 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sesara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan kamu rahmat Tuhan dan hari balasan akan kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada ganti abu dan minyak untuk pesta ganti kain gabung, nyanyian puji-pujian dan semangat yang pudar, supaya orang yang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun rumah yang sejahtera dan akan mendirikan kembali tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Kita akan sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3. 1 Tesalonika 5 ayat 23, maaf. Sama-sama kita baca. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, sering kita mendengar atau mungkin ada juga yang belum pernah mendengar tentang pelayanan holistik. Ya, holistik ya. Kalau kita telusuri dari kata-katanya, berasal dari kata Yunani holos, ya, yang ada utuh atau keseluruhan. Ya, pelayanan holistik adalah pelayanan yang terdiri dari beberapa bagian, sama seperti kita di tempat ini. Ya, di tim doa ini ada beberapa bagian. Ya, ada tim orang sakit, ada tim konseling, ada tim pelepasan, ada tim kesehatan, ada tim hukum. Ya, ini adalah pelayanan multidimensi. Ya,
Tapi pelayanan multidimensi ini adalah pelayanan yang satu sama lain saling melengkapi dan bisa bersinergi. Tujuannya adalah supaya setiap jemaat mengalami pemulihan dan pembaruan kehidupan hari demi hari sesuai dengan rancangan Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya, dikuduskan, disempurnakan, putus sempurna dan tidak bercacat celah sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Memahami bahwa pelayanan ini sangat penting. Saya percaya bahwa ketika kita tidak memahami pelayanan secara utuh, ya, secara keseluruhan, ini akan menimbulkan ekses yang sedikit banyak yang ada negatifnya. Ya. Saya teringat kepada murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Ya, sudah di Tuhan. Tapi pada suatu saat ketika Tuhan Yesus bertanya, ketika Tuhan Yesus sedang menyampaikan bahwa dia harus menderita, ya, dia harus menderita, disalibkan, dia harus mati. Ya. Saat itu Petrus berkata, Tuhan, dijauhkanlah engkau dari penderitaan. Ya, apa yang dikatakan Yesus? Nyala engkau iblis. Berat. Ya, seorang yang dekat dengan Tuhan tidak bisa mengenal Tuhan secara utuh. Ya, sampai Tuhan menyalak engkau iblis. Padahal belum berapa lama kemudian, belum selang sebelumnya, Petrus pernah dipuji oleh Yesus. Ya, ketika Yesus bertanya, siapakah aku ini? Ya, murid-murid berkata, ada yang mengatakan, engkau nabi, engkau Elia akan datang. Tapi Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Ya, tapi dia ternyata ketika Yesus mengalami penderitaan, ternyata pemahamannya tidak utuh. Ya, dan Yesus mengecap. Ya, menegur Petrus. Ya, apa yang kau pikirkan? Itu bukan pikiran dari Allah, itu pikiran dunia. Ya. Penting sekali dalam pelayanan ini. Saya percaya kalau pelayanan tidak akan semakin berkembang, kita harus melihat secara utuh. Kita harus melihat dari beberapa dimensi yang saling berjaring, bersinergi, sehingga pelayanan ini bisa berkembang tanpa batas sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam pelayanan ini, seperti dalam pembacaan pada saat siang hari ini. Yesaya 61 ayat 194 itu bicara tentang seorang yang diurapi Tuhan, ada roh Tuhan kepadanya untuk menyampaikan, untuk menyatakan misi Tuhan kepada umat yang harus diselamatkan. Kita tahu bahwa Mesias ini adalah bicara tentang pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita harus pahami bahwa Yesus Kristus adalah orang yang diurapi Tuhan. Setiap orang dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan, ia pasti diurapi Tuhan. Siapa yang setuju katakan amin. Kita semua percaya bahwa tidak semua ada orang yang dipakai Tuhan pasti diurapi Tuhan. Karena tanpa pengurapan Tuhan, kita tidak akan mencapai destiny, kita tidak mencapai misi daripada Tuhan yang kembali dipercayakan kepada kita masing-masing. Ya, kita perlu mengerti tentang pelayanan holistik ini. Ya, nah, saya sudah sampaikan bahwa pelayanan holistik ini adalah pelayanan yang terdiri berbagai macam dan rupa. Ya, sama seperti Yesus, dia diurapi Tuhan, dan kita pun demikian juga, kita diurapi Tuhan. Kita bisa buka di 1 Yohanes 2 ayat 20 mengatakan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kita semua ini adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Kalau kita tidak diurapi Tuhan, pelayanan kita akan kering. Sama seperti pelayanan orang Farisi, ya, mengerti hikmat Tuhan, tapi tidak ada kuasa Tuhan, sehingga pelayanan sama sekali tidak menimbulkan dampak. Firman Tuhan itu bukan hanya bicara tentang knowledge, pengetahuan yang memerdekakan, tapi juga bicara tentang kuasa yang memerdekakan. Yesus di dalam pelayanannya tidak hanya bicara tentang kabar baik dan sukacita, tapi juga disertai dengan kuasa yang menopang, sehingga orang bisa melihat bahwa dia adalah anak Allah. Pelayanan yang utuh, pelayanan yang sempurna. Ya, saya percaya begitu pelayanan yang utuh. Ya, tidak hanya knowledge, pengetahuan yang memerdekakan, tapi juga diperlukan pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan, sehingga pelayanan kita berdampak di tengah-tengah jemaat. Ya. Yang pertama di sini ada dikatakan, saya perhatikan di sini bahwa pelayanan misi Tuhan ini ada 7 kali dikatakan kata untuk. Ya. 7 kali ini bicara tentang angka kesempurnaan.
Ya, pelayanan Tuhan Yesus adalah pelayanan yang sempurna. Ayat 1 sampai dengan 2 ini bicara tentang pelayanan terhadap jiwa-jiwa orang-orang, ya, yang perlu dipulihkan, yang perlu dimerdekakan. Ayat 3 dan 4 itu bicara tentang dampak pelayanan itu, ya, baik bagi secara pribadi, keluarga, maupun masyarakat, maupun bangsa umat pilihan Israel, ya. Harus ada menyampaikan kabar baik. Saya percaya dalam setiap pelayanan kita tidak hanya dapat untuk duduk berdoa, mentang-mentang berdoa, kita nggak pernah bicara firman Tuhan. Ya, di dalam pelayanan, apapun pelayanan kita, perlu Injil itu disampaikan. Ya, misalnya ada pelayanan orang sakit, kita tidak bisa datang, dia sakit orang, di dalam nama Yesus Tuhan mengasihi, Tuhan sembuh, terus kita pulang. Enggak. Harus sampaikan Injil Tuhan, kita sampaikan kebenaran firman Tuhan, kabar baik bahwa Tuhan mengasihi jiwa ini. Tentunya juga kita juga harus perhatikan kondisi daripada orang yang kita layani. Baru kita sampaikan kabar sukacita itu. Ya. Jadi inilah yang seringkali saya perhatikan dalam pelayanan untuk gereja-gereja lain. Di sini tidak ada. Ya, di sini datang melayani, ya tidak langsung berdoa, tapi ada sharing-sharing dulu. Ya, cari tahu dulu. Ya, seringkali dalam pelayanan kita perlu mengetahui kondisi daripada orang yang kita layani, ya, cari tahu, ya, kita tentunya dengan diskusi, kita ngobrol-ngobrol, kita akan tahu masalah dia seperti apa, gitu ya. Jadi ketika kita berdoa tepat adanya, ya. Saya teringat ketika kami melayani di rumah sakit William Bond, ya, dengan beberapa teman waktu itu, ya, seorang pemuda, ya, mungkin bukan cuma Betani, karena waktu itu pelayanan keluar, ya, jemaat yang lain, dan saya mengatasnamakan pribadi bukan sama Betani, ya. Pada waktu itu kami melayani penyakit hepatitis C, sakit kuning, ya. Waktu kami datang ke sana, ya, kami berdoa, minta Tuhan tuntun apa yang harus kami sampaikan. Kami bicara, ya, perkenalan orang tersebut, cerita lah kehidupan dia sehari-hari, ya. Seperti ini percakapan biasa-biasa, tapi tidak. Ini dimaksudkan kita mengerti kondisi pada orang yang kita layani. Dan kami bawa di dalam doa. Ketika kami bawa dalam doa, Tuhan meningkatkan melalui karunia-karunia roh. Ya. Biasanya dalam pelayanan ada beberapa karunia yang bisa bekerja. Melalui karunia membedakan macam roh, melalui karunia perkataan pengetahuan atau manifat. Ya. Dan karunia bisa bekerja. Ya. Dan saya percaya bahwa setiap gereja Tuhan menerima karunia-karunia roh ini. Ya. Ketika kami berdoa, seorang ibu dapat suatu peringatan mengatakan, saya melihat sebuah celana pendek, tetapi di punya bagian ujungnya itu timpang sebelah, jadi nggak sesuai ukurannya bawahnya, begini gitu loh. Jadi yang kanan itu lebih pendek, yang kiri itu lebih panjang gitu ya. Terus bicara masa saya bilang, apa maksudnya? Kami baru tanya Tuhan. Saya dapat ada suatu pengertian. Ini kehidupan yang tidak balance, kehidupan rohani yang tidak balance ya. Jadi kami tidak langsung berdoa untuk penyakit orang yang sakit kuning tersebut. Ya, Tuhan sembuhkan sakit kuning ini, enggak. Ya, kami katakan, bagaimana kegiatan hari-hari, Bung atau Mas? Oh, saya kegiatan gini, saya ikut trek segala macam ya. Terus bagaimana kehidupan rohani saudara? Ya, jarang sih diatur itu loh. Tuhan singkatkan, Tuhan cemburu kepada kamu. Karena kehidupan kamu mementingkan hobinya, tetapi hidup secara dekat dengan Tuhan diabaikan. Tuhan cemburu. Ya. Mau bertobat? Mau mengakui? Mau. Dan tunggu dalam doa. Ya. Ketika kami tunggu dalam doa, ya, baru didoakan untuk sakit kuning tersebut. Ya. Dan puji Tuhan, besok kita keluar dari rumah sakit. Ya. Sesuatu yang dikatakan cukup berat karena hepatitis C ya. Tapi tidak ada yang mustahil. Nah, inilah pelayanan yang sifatnya holistik. Kita perlu belajar pelayanan holistik. Pelayanan holistik tersebut tidak menyampaikan kabar baik. Yang berikut dikatakan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Ini bicara tentang orang-orang sengsara. Orang-orang sengsara ini kalau dari teks aslinya itu bicara kata anaf, ya. Anak itu bicara tentang tidak hanya bicara kesulitan secara ekonomi, tapi juga menggambarkan keadaan hati atau jiwa yang terpuruk. Ya, sengsara seperti ini dimaksudkan seperti itu. Ya. Jadi Yesus tidak hanya menyampaikan kabar baik, tapi Dia juga memulihkan orang-orang yang
sengsara. Dan orang-orang yang sengsara, yang terpuruk hatinya, ini juga tidak jarang terjadi. Mereka mengalami hati yang remuk. Ya. Orang yang sengsara, ya, hatinya terpuruk, mentalnya terpuruk, emosinya terpuruk, ya, karena situasi dan keadaan yang mungkin dia alami dan pergumulan dia hadapi, dia akan mengalami yang namanya luka-luka hati. Luka-luka hati. Dan ini perlu dipulihkan. Ya. Kita perlu belajar oleh pelayanan Tuhan Yesus ini supaya kita juga belajar secara holistik. Ya. Saya percaya kita belajar secara holistik, maka Tuhan akan berkarya dalam pelayanan kita masing-masing. Apapun pelayanan kita, ya, Tuhan bisa berkarya. Tujuan dari pelayanan ini hanya satu, untuk keagungan dan kemuliaan Allah Bapa. Ya, kita bisa melihat di ayat terakhir sini dikatakan yang ketiga dikatakan, ya, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbangkit kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Tujuan pelayanan holistik ini adalah untuk keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ya, oleh karena itu kita perlu belajar tentang pelayanan holistik ini. Ya, saya teringat terakhir saya akan memberikan suatu kesaksian tentang ketika kami dulu waktu itu saya melayani di sebuah gereja di Palangkaraya, gereja yang cukup besar sebagai pendoa. Ya, saya melayani, dan pada saat itu gereja itu akan membangun gereja yang kapasitasnya tadi muatnya sekitar 1.500, akan kembangan kiri kanan, ya, menjadi 4.500. Target gereja itu berani sekali, 4.000 jemaat. Ya. Dan salah satu program gereja tersebut adalah membuat pesta rohani. Ya. Nah, sebelum pesta rohani, mereka mengadakan namanya doa keliling. Saya nggak tahu karena saya waktu baru bergabung, ya berapa bulan, tapi saya ikut sebagai pendoa. Waktu pemimpin yang minta kita doa keliling, saya bertanya, Pak, ini mereka sudah diperlengkapi ya Pak, dengan perlengkapan senjata Allah? Itu sih belum, gitu loh. Saya percaya bahwa kita cukup berdoa, kita terus dengan darah Yesus, Tuhan mereka. Saya bilang, Pak, hati-hati Pak. Tuhan masih jawab doa kita, tapi ini akan berisiko pada orang-orang yang tidak memahami peperangan rohani ini. Ya. Dan benar, ya, ketika pelayanan itu dibawa keliling, ya, dan ada mujizat Tuhan. Ya. Biasanya pada KKR di Palangkaraya itu ada hujan deras, ya, hujan deras, ya. Tetapi pada saat itu, waktu hujan, kalau sudah mulai mendung, ya, nggak lama kemudian tidak jadi hujan. Itu mujizat. Sampai orang bilang, biasanya Pak KKR di sini hujan, tapi kali ini tidak ada hujan. Ya, dan saya melihat, ya, bahwa ibu itu tidak suka, ya. Dan ketika kami doa keliling salah satu tim, ya, ketika naik mobil, ya, salah seorangnya, ya, pendoa ini ketika sedang doa keliling, berdoa untuk lawatan Tuhan, ya, minta jiwa-jiwa, ya, tiba-tiba seorang ibu tiba-tiba dia menerima WhatsApp. Ini kebetulan dia terima WhatsApp dan dia jawab. Ketika dia jawab, dan salah seorang anggota tim melihat ada suatu spirit, ya, suatu spirit, seorang wanita berbusana Chinese, ya, dan dia datang dan masuk, tiba-tiba dikerasukan, ya, dan mobil itu digoyang-goyang seperti itu, dan mereka sangat takut, ya, sangat takut. Dan itu di situ ada istri saya, ya. Dan istri saya waktu itu belum tahu tentang perlengkapan senjata Allah, tapi tahu kuasa nama Yesus dan darah Yesus. Ya. Jadi waktu digoyang-goyang, ya, dia mulai manifest. Itu darah Yesus keluar roh jahat, Allah keluar roh jahat, sambil pegang kepala baik Tuhan roh jahat, ya. Dan Tuhan, ya, sempat itu spirit berkata, kalian tidak jiwa-jiwa, nggak mudah, gitu ya. Dan saya melihat setelah KKR tersebut, ya, memang gereja berkembang, ya. Dan sampai saat ini saya melihat bahwa 3.000 jiwa, saya 4.000 jiwa gereja itu ada. Ya. Saya tidak sebutkan gerejanya, tapi gereja itu berkembang. Tapi satu hal yang saya perhatikan, para pemimpin yang terlibat di dalamnya, ya, mereka meninggalkan gereja tersebut. Ada yang luka batin, ada yang terlibat konflik dengan sesamanya, dan para pemimpin akhirnya mereka keluar dari gereja itu. Tidak bisa menikmati buah daripada pelayanan tersebut. Ya. Ini adalah sebuah gambaran bahwa pelayanan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Saya berharap bahwa melalui renungan singkat ini kita sama-sama dikuatkan dan sama-sama mulai belajar kebenaran firman Tuhan.
Bahwa segala sesuatu yang kita terima itu tidak cukup, ya. Tidak cukup hanya kita bisa berdoa, tapi kita juga harus memperlengkapi dengan berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan pelayanan kita. Sehingga kita mengerti dan tahu apa yang harus kita lakukan dan kita akan memberikan dampak. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa kami boleh belajar dalam firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti misi Tuhan dan cara pandang yang itu, sehingga kami tidak tersesat ataupun mengalami tekanan-tekanan oleh karena ketidakmengertian kami. Terima kasih Tuhan, matikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, sehingga firman Tuhan tidak lalu begitu saja, tapi boleh dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah di dalam pelayanan kita satu tujuan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah diberikan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan berdoa syafaat kelompok. Kita angkat satu pujian, hanya dekat Allah. Terima
Syafaat Tuhan, Engkau mempersiapkan setiap pendoa-pendoamu di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Amin.
Mari Bapak Ibu, saya ajak bagi berdiri, kita naikkan pujian Yesus ku dahsyat. Kita naikkan pujian ini dengan iman bahwa kita percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan Yesus yang dahsyat, yang hidup, Allah yang hidup, luar biasa. Mari kita naikkan. Hidup di dalam Tuhan, jangan curahkan berkat apa? Bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Apa? Yesus Raja. Tuhan yang setia di pihakku, Yesus Raja, tak berkuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Luar biasa Allah kita. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus Raja, kepadamu Tuhan yang setia di pihakku, Yesus Raja, tak berkuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Katakan dengan Yesus Raja, Tuhan aku kepadamu, Tuhan yang setia di pihakku, Yesus Raja, tak berkuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Katakan Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Amin, amin, amin. Bapa di surga, Engkau memang dahsyat. Kuasa-Mu tidak terbatas. Itu sebabnya kami aman di dalam lindungan Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih Bapa di surga. Karena kami tahu Engkau sudah bertakhta di atas pujian penyembahan yang kami aturkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih untuk kebenaran firman yang pada pagi siang hari ini sudah kami renungkan bersama-sama. Kami nikmati bersama-sama supaya kami semakin paham bahwa pelayanan kami di gereja ini adalah pelayanan holistik, satu dengan yang lainnya tidak boleh terputus walaupun kami memiliki banyak anggota. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih Bapa di surga. Karena kami tahu doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, baik itu doa pribadi, doa untuk bangsa negara, doa untuk gereja di muka bumi ini, teristimewa Gereja Betani Juanda
yang kami kasih. Semua doa-doa itu sudah kau tampung di dalam kehidupan kami. Dan saat ini pula kami sudah menerima jawaban doa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di depan kami sudah tersedia hidangan yang disiapkan oleh ibu-ibu yang menyiapkan hidangan ini. Dan kami percaya Tuhan, tangan-tangan yang sudah menyiapkan hidangan yang boleh kami nikmati bersama-sama, Engkau berkati, Kau limpahi dengan kebaikan, dan juga Kau limpahi kami semua yang ada di tempat ini dengan kebaikan. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang baik. Sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Itu sebabnya Bapa di surga, sekali lagi kami mohon berkat Tuhan, dan angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat. Ura lama kata pakai sikiara, lama kata pakai sikiara, sikiara lama kata pakai sikiara, lawa-lawa sikiara. Bapa di dalam kerajaan surga, dengan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan rohnya yang kudus, senantiasa memberkati saudara. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat, semua katakan amin.